Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pemerintah sedang menggalakkan program mengurangi pemanasan global efek rumah kaca. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah sosial budaya berhubungan dengan inisiatif diri. Baik, untuk indikasinya adalah yang pertama, dapat melakukan tindakan yang diperoleh dari inisiatif diri terkait dengan kreativitas kerja, namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu memiliki inisiatif tentang ide. Jadi, dalam hal ini, Anda dicetuskan untuk membuat sebuah ide tertentu yang berguna bagi halayak seperti masyarakat, organisasi, atau instansi, baik milik pemerintah atau swasta. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4, dan jika Anda memilih opsi B maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5, opsi C dan B. Yang pertama, opsi C, mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Sedangkan untuk B, menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Jelas, tidak usah terlalu dianalisis secara mendalam karena di sini untuk soalnya juga sudah jelas ya. Kata kerja operasionalnya adalah Anda adalah seorang ASN yang setiap hari berangkat untuk bekerja. Maka langsung pada kata kerja operasional yaitu Anda berangkat bekerja. Maka untuk mengantisipasi atau menekan pemanasan global efek rumah kaca adalah dengan menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Baik ya. Jadi untuk indikator soal ini adalah kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pensiun. Beberapa tahun lagi, Anda pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang, Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Opsinya adalah A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah.
sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapat pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah, menikmati hari tua saya bersama keluarga. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan bekerja berkelanjutan. Baik. Indikator topiknya adalah 1. Gemar membaca. 2. Tidak protes jika ditegaskan mengikuti seminar atau pelatihan. 3. Berpikiran maju. 4. Tertantang untuk maju. 5. Belajar menghargai orang lain dan tidak mencari kesalahan orang lain. 6. Manusia pasti mempunyai kekurangan, jadi saling menghargai satu sama lain. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, yang kelima adalah. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda adalah 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 5 dan 4. 4 opsinya adalah C, adalah membuka lapangan kerja buat orang terdekat yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapat pekerjaan. Sedangkan untuk opsi A, saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu saya. Sebenarnya dua-duanya sama ya, membuka usaha, hanya untuk opsi A lebih relevan pada pertanyaan yang ada, yaitu dia mempersiapkan diri untuk hari tuanya. Artinya opsi yang paling tepat adalah A. Dengan indikator soal adalah memiliki niat kuat untuk mengembangkan diri dan berpikir maju, selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai, bertekad untuk sukses. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pemindahan divisi atau bagian pada perusahaan Anda bukan lagi hal yang aneh terjadi. Perubahan dari pusat sampai cabang sudah sering terjadi. Anda baru saja dipindahkan ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan adalah A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif, untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkan dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Maka, indikasinya adalah
belajar memahami orang lain, belajar tugas-tugas dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik, belajar manajemen konflik yang baik. Untuk soal TKP ini akan kita jawab dengan mengurutkan skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah, maka dapat diartikan, jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 4. Dan jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda adalah 5. Jadi, kita akan bahas dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5. Yang pertama 4, yaitu memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Sedangkan untuk skor yang paling tinggi, yaitu 5, opsinya adalah E, mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Sebenarnya ini sama, tetapi di sini adalah mengkomunikasikan sasaran perusahaan. Artinya, di sini yang dituntut adalah pengembangan perusahaan berdasarkan visi misi perusahaan. Sama dengan visi visi dan misi perusahaan. Jadi, untuk poin E, di sini jelas mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Sedangkan untuk A, di sini memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Sebenarnya hampir sama ya, tetapi kalau untuk opsi E itu lebih jelas mengarahkan karyawan tersebut pada visi misi atau apapun itu bentuknya sebagai tujuan dari perusahaan tersebut supaya perusahaan dapat berkembang. Baik, jadi apabila Anda dihadapkan pada situasi ini, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Baik, dengan indikator soal adalah memiliki sikap dan kemampuan memimpin dan menjadi katalisator yang dapat memenuhi atau mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan kita harus mengkomunikasikan, memberitahukan kepada bawahan tujuan perusahaan dan membimbing, terutama jika karyawan belum memiliki kemampuan khusus atau berpengalaman pada bidang tertentu. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah atasan Anda memberikan tugas kepada Anda untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan Anda, diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Tetapi, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. E. Membicarakannya kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan bekerja
sama dalam kelompok. Maka untuk indikasi soalnya adalah setiap tindakan pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Selalu memiliki integritas sosial yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Maka, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, yang kelima adalah, baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi B memilih opsi C maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi. Yang pertama 5 dan 4 yaitu opsi C dan E. Untuk opsi E, skor 4 membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut, dan untuk opsi C membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Baik, di sini karena Anda sedang ditugaskan di luar kota, beserta tim Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda berdiskusi dengan rekan kerja tim yang lain untuk mengambil sikap terhadap kondisi yang ada, yaitu menanggulangi dari kejadian salah satu rekan Anda yang melakukan kesalahan yang cukup fatal. Baik ya. Di sini sangat terlihat sendiri perbedaannya dan sangat jauh. Untuk opsi C adalah membicarakannya dengan rekan kerja, dan untuk opsi E membicarakannya kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Memang di sini harusnya kepada atasan, tetapi karena kondisi Anda sedang berada di luar kota dan yang terjadi adalah rekan kerja tim Anda dan topiknya adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok, maka hubungannya adalah baik. Hubungannya adalah kemitraan, hubungan yang sama, sederajat, dan equal. Baik, untuk soal seperti ini maka opsi yang paling tepat adalah C. Dengan indikator soal adalah mampu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan mencari solusi terbaik dalam bentuk apapun dari tanggung jawab atas pekerjaan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pada saat diskusi sedang berlangsung ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah, pada saat itu Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Maka sikap Anda adalah A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruangan diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Baik, untuk topik dari soal ini adalah kemampuan mengendalikan diri. Dan diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk indikasi dari topik ini adalah
1. Berpikir terbuka. 2. Memiliki kedewasaan bersikap. 3. Senang berinteraksi dan memiliki interaksi sosial yang baik. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. 5. Memiliki second opinion. 4. Memiliki pilihan kegiatan yang positif dan mampu menyalurkan emosi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah, baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5 pada opsi D dan C. Yang pertama, di sini untuk opsi D, skornya 4, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Sedangkan untuk opsi C, yaitu mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Karena di sini yang dibahas adalah sesuatu untuk program berkelanjutan pada perusahaan Anda. Artinya, di sini harus fokus pada tujuan awal, karena usul yang diberikan teman Anda adalah sesuatu yang beresiko besar untuk kemajuan perusahaan. Baik, jadi dapat disimpulkan sendiri ya. Kalau di skor 4, ia memikirkan kembali jadi seperti sarkas gitu ya, lebih kasar dalam memintanya. Tetapi kalau di sini mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal. Karena di sini hubungannya hubungan equal ya. Di sini adalah hubungan kemitraan. Diingatkan kembali, di sini adalah hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan itu adalah hubungan yang sederajat, sama. Biasanya antara dua karyawan atau perseorangan, tetapi dia merupakan sebuah bagian divisi. Itu adalah hubungan kemitraan. Artinya tidak ada bawahan, tidak ada atasan. Kemitraan sama. Baik, dalam soal ini, opsi yang paling tepat adalah C. Dengan indikator soal adalah menghadapi sebuah kondisi yang tidak terduga dan diinginkan dengan tetap berpikiran jernih, penuh tanggung jawab, sabar, dan selalu mempertimbangkan baik dan buruknya. Untuk soal ini, opsi yang paling tepat adalah C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.